Mudah, praktis, bisa banget ngobatin craving kalian kalau pengen makanan Korea ala restoran gitu. Buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin 3 kreasi sosis ala Korea ya. Jadi mudah, praktis, bisa banget ngobatin craving kalian kalau pengen makanan Korea ala restoran gitu. Tapi pastinya lebih mudah. Yang pertama kita akan bikin bibimbap sosis ya, yang pastinya praktis, cepat, dan juga mudah ekonomis ya. Yang kedua kita akan bikin mini sosis pajon. Jadi pajon tuh pancake daun bawang ya, yang pastinya kayak bakwan gitu. Itu enak banget, minyaknya nggak terlalu banyak. Dan yang ketiga kita akan bikin spicy cheese sosis ramyeon ya. Jadi tipe-tipe kayak buldak gitu atau bude jjigae mungkin ya, kalian bisa sebut apa aja. Oke, jadi yang pertama untuk yang bibimbap ini bahan-bahan yang kita perlukan tentunya nasi ya. Nah, nasinya ini aku pakai yang short grain. Jadi kayak beras Jepang, beras Korea, atau bisa juga kalian campur nasi biasa sama ketan ya perbandingannya. Kalau nasi biasanya 3, ketannya 1 gitu. Tapi kalau sampai nggak ada, pakai nasi yang ada di rice cooker aja nggak apa-apa. Mau brown rice, white rice. Dan untuk dagingnya biasa kan ada yang pakai bulgogi, kalau nggak misalnya spicy chicken atau apa. Nah, ini kita pakai yang simple tapi enak pastinya. Kita akan pakai beef cocktail sausage dari Kanzler. Praktis, nggak usah dikupas-kupas ya kulitnya. Dan untuk pelengkap sayuran lainnya kita perlu wortel, jamur, bawang bombay, telur, gochujang, minyak wijen, kecap ikan, dan juga bawang putih. Gochujang ini sekarang lebih mudah ditemukan ya. Itu beda sama saus sambal karena dia ada aroma khasnya dari fermentasi. Dan ini opsional, aku akan tambahin juga lada air yang udah direbus dan juga edamame ya, supaya teksturnya dia makin lengkap. Dan yang terakhir nori, itu balik lagi opsional ya. Dan edamame ini sebenarnya tujuannya menggantikan toge Korea. Bukan toge Korea, itu kita nyebutnya mungkin toge dari kacang kedelai ya. Biasa kan kalau toge itu dari kacang hijau. Nah, ini toge dari kacang kedelai, dia teksturnya juga ada keras-keras crunchy-nya gitu, mirip edamame. Jadi edamame lebih gampang ditemukan, kita pakai ini aja. Pertama, ini aku akan siapin pan yang besar. Nah, kalian bisa tumis satu per satu, atau bisa juga diaduk, atau bisa juga tumis kayak aku gini ya. Jadi kayak dipisah-pisah, itu sebenarnya bebas. Kita kasih minyak sedikit, jangan kebanyakan karena nanti kita akan tambah lagi minyak wijen supaya aromanya wangi. Nah, Kanzler Beef Cocktail ini selain extra meaty, pastinya ukurannya juga pas banget nih, bite size untuk anak-anak. Dan juga cocok banget untuk asupan protein snacking dan juga masakan rumahan. Nah, ini kita kasih lada, garam, dan terakhir kalau udah matang ini kita tuangin minyak wijennya ya. Kalau udah, kita taruh dulu dan kita akan prepare untuk yang lain. Nah, bibimbap tuh kan sebenarnya banyak macam, dan salah satu yang aku suka tuh kita bikin yang merah ya. Sebenarnya itu kalau kalian mau cuman pakai gochujang doang, itu cukup. Cuman ini aku mau tambahin juga bawang putih. Kita haluskan aja. Gochujang. Dan kecap ikan ya. Dan kalau kalian suka boleh juga tambah sedikit gula ya. Nah, ini kalau kalian udah mau gini doang, tinggal diaduk, ini udah ready. Tapi aku mau imitate atau kita akan bikin rasanya tuh seolah-olah ini tuh adalah dolsot bibimbap atau bibimbap menggunakan batu panas ya. Jadi ini kita siapin wajan, masukin minyak wijen sambil dipanasin sekelilingnya. Dan kita masukin nasi. Jadi tujuannya adalah supaya nasinya ini nanti membentuk kerak ya. Jadi ada crunchy-nya dan itu menurutku enak ya. Bisa juga kalian coba. Cuman kalau kalian nggak mau, langsung aja nasi putihnya taruh di dalam mangkok.
Nah, menu kedua kita akan bikin mini sosis pajon ya. Jadi pajon tuh kayak pancake dari daun bawang atau bakwan mungkin, cuman nggak digoreng deep fry gitu kan. Tentunya bahan utamanya kita akan memerlukan daun bawang. Daun bawang yang aku gunakan di sini ini tuh dia yang bawahnya tuh ungu ya. Aku sebut daun bawang cung, cuman nggak tahu kalian sebutnya apa. Tapi kalian kalau misalnya mau pakai kucai, mau pakai spring onion, green onion, pokoknya per daun-daun bawangan itu boleh ya. Kucai juga masih cocok sih kalau misalnya nggak ada gitu kan. Dan tentunya kita juga akan kasih topping sosis. Nah, di sini aku menggunakan yang cheese frankfurter dari Kanzler. Dan untuk opsi juga ini aku akan pakai cabai rawit. Nah, cuman kalau kalian nggak mau pedes, di skip aja cabai rawit. Nah, untuk adonannya kita akan memerlukan tepung terigu, tepung maizena, air, kecap asin, dan juga baking powder. Untuk baking powder ini opsional ya. Dan untuk takarannya pokoknya 1:1. Jadi jumlah dari tepung kering ini by volume 1 gelas, berarti airnya juga 1 gelas. Cuman kalau mau pakai gramasi dan mililiter itu udah aku tulis di description box, jadi tinggal dicek aja. Untuk cocolannya sebenarnya kalian mau pakai saus sambal doang, ini juga udah enak. Nah, di sini kita akan bikin pakai cuka, kecap asin, bawang bombay, cabai rawit, gula, kaldu bubuk, wijen, dan juga air. Itu nanti tinggal dicampur aja semua jadi satu. Nah, by the way, aku juga pernah share versi yang lebih besar, isinya yang sayur-sayuran macam-macam ya, cajon. Itu bisa juga kalian cek di videoku ya. Nah, ini kalian kalau misalnya mau bikin yang gede, jadinya langsung aja tuh, cuman tinggal dipotong, nanti tinggal dimasukin ya, jadi emang gede-gede. Cuman ini kan aku mau bikin yang mini gitu kan, biar lebih gemes aja. Ini kita akan iris-iris dulu. Irisnya juga nggak usah terlalu halus ya. Kalau bagiannya yang besar, misalnya boleh dibelah dua dulu, baru diiris. Kanzler cheese frankfurter ini terbuat dari pastinya daging premium yang sudah dicincang halus dengan potongan keju cheddar. Cocok banget buat direbus, mau ditumis, ataupun dipanggang. Untuk adonannya kita tinggal campur aja semua jadi satu. Aduk rata, lalu air dan kecap asin. Nah, ini teksturnya dia emang agak cair ya, tapi dia udah apa tuh, kalau misalnya kita kucurin tuh dia udah meninggalkan jejak. Jadi supaya nanti dia crunchy tapi dia tetap ringan di mulut dalamnya tuh, itu yang bikin enak. Dan si campurannya ini emang sengaja nggak pakai telur supaya crunchy-nya tuh bener-bener ekstra crunchy ya. Nah, ini kalau udah ini kita masukin aja. Nah, kalau mau bikin pajon yang asli tuh sebenarnya nggak diaduk gini sih, kayak dipisah gitu, tapi itu kan bikin yang gede. Ini supaya lebih praktis kita aduk aja, karena kan kita mau bikin yang mini juga ya. Ini sekarang kita panaskan wajan, di apinya kecil dulu sampai dia bentuknya udah oke, baru nanti kita gedein apinya. Pertama kita taruh dulu sosisnya. Lalu kita tuang di atasnya ya. Nah, ini sebenarnya kenapa iris daun bawangnya dia harus panjang-panjang itu supaya nanti tekstur dari pajonnya itu kita dapet ya, profilnya kan dia ketika digigit tuh kayak ada daun bawangnya gitu, terus masih ada gigitannya, itu enak banget. Dan atasnya ini kita kasih sedikit adonan ya untuk memastikan semuanya benar-benar menyatu. Oke, kita besarkan api sambil kalau ada yang nggak rapi boleh dirapikan gitu. Lalu kita tambahkan minyak. Nah, setelah bagian daun bawangnya ini kering, sekarang kita akan tambahkan lagi sosis irisnya supaya makin spesial ya, sosisnya lebih berasa. Bikin cocolannya juga gampang banget. Ini kita tuangin aja cabai rawit dan juga bawang bombay secukupnya, biji wijen, kaldu bubuk, gula, cuka, kecap asin, dan juga air. Kita aduk aja sampai gulanya larut. Nah, yang terakhir ini kita akan
akan bikin spicy cheesy sosis ramyeon ya, yang pastinya anget-anget gitu kan, pedas enak banget. Kalau misalnya kita mau something yang simple, lagi lapar gitu kan, atau nggak lagi buat ngedate gitu, nah pastinya oke banget ya. Dan bahan-bahannya juga simple. Ini kita perlu spicy ramyeon, jadi ramyeon pedas apapun yang kalian mau ya, mau yang lokal, mau yang buatan Korea itu bebas. Terus sayurannya di sini aku simple aja, pakai daun bawang sama sawi putih. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai yang lain, mau masukin wortel, tahu dan lain-lain, itu juga boleh. Terus kita perlu telur. Dan yang akan bikin spesial ini kita akan pakai cheese cocktail dari Kansler ya. Jadi kebayang cheese ramyeon, terus cocktailnya juga kita pakai yang cheese ya. Ini dalamnya ada cheese dan pokoknya multifungsi. Aku paling suka nih yang cocktail gini, kita masukin ke segala macam gitu, praktis ya. Untuk bumbu-bumbunya di sini ada gochujang, cuka, kecap ikan, gula, kaldu. Nah ini kaldunya boleh pakai kaldu penyedap atau kalau ada dashi stock, dashi powder juga boleh. Dan yang terakhir bawang putih. Cheese-nya toppingnya ini terserah. Aku pakai cheddar slice sama pakai mozzarella. Cuman kalau kalian pakai cheese lain silahkan. Caranya, ini bawahnya kita ganjel aja pakai sawi dan juga sedikit daun bawang. Nanti sisanya buat topping ya di atasnya ya. Terus kita taruh ramyun. Nah, kuning telurnya aku akan save buat nanti terakhir topping. Jadi pakai kuning telurnya mentah gitu. Cuman kalau kalian nggak suka, boleh dimasukin aja gabung bareng sama ini. Nah, ini kita masukin putihnya aja. Kuningnya kita simpen untuk nanti. Untuk sausnya kita aduk aja jadi satu semuanya. Kalau yang suka ekstra pedas, ini kita boleh tambahin cabai rawit atau cabai bubuk yang pedas, atau kalian mau tambahin saus apapun yang pedas boleh. Dan kenapa kita perlu bikin si saus ini, nggak cuma mengandalkan saus yang dari ramyeon, karena kan kita banyak akan tambahin sayur, kuahnya juga lebih banyak. Kalau misalnya nggak ditambahin itu pasti kurang gurih. Apalagi kalau misalnya ada beberapa tuh orang yang komentar kalau makan ramyeonnya Korea tuh dia cenderung rasanya lebih tawar gitu dibandingkan kalau mie instan lokal gitu kan. Nah itu juga biasa kita siasatin supaya tetap gurih, tetap nikmat, kita bikin si sausnya ini. Untuk Kansler cheese cocktail ini mirip dengan Kansler beef cocktail tadi, hanya saja dalamnya ini terdapat potongan keju cheddar ya. Jadi pastinya gurih, cocok untuk snack si kecil tanpa pewarna kimia, dan dimasak dengan metode pengasapan, pengeringan, pemasakan dengan uap. Aromanya enak dan juga warnanya menarik. Oh ya, jangan lupa bumbu dari ramyeonnya juga kita masukin. Nyalain api, masak sampai matang. Bayang ya, cheesy, pedas, gurih, sama ada sedikit asam ya. Itu jadi bikin segar, jadi seolah-olah tuh pakai kimchi, padahal kita nggak pakai kimchi kan. Dan juga potongan sayurnya, kita potongnya panjang-panjang, ini juga seru gitu. Jadi nanti begitu diseruput tuh dia teksturnya juga jadi sama-sama panjang gitu, tapi pastinya teksturnya juga berbeda. Dan pastinya ini menjadi suatu hidangan lengkap karena kita tambahin sosis juga gitu kan, ada proteinnya. Belum lagi nih emang rasanya tuh extra meaty, jadi yang daging banget, bukan tepung ya. Oke, kita move on. Tadi aku udah cobain juga ke makanan pertama kita, ini bibimbap. Ini kalau aku suka makannya tuh diaduk ya. Terus ini juga nasinya, kalian bisa lihat ada yang kering-kering juga. Dan udah kita aduk semuanya, ini udah menyatu. Kita cobain ya.
Nah ini kalau yang aku suka dari bibimbap ya, penting juga ya kalau kita mau bikin bibimbap itu komposisi antara nasi sama si lauk-lauk atau toppingnya itu harus sama-sama seimbang gitu. Nah itu juga salah satu kenapa bibimbap itu lumayan populer di clean eating lah ya, ibaratnya nasinya tinggal diganti sama brown rice atau enggak multigrains gitu kan, sayurannya banyak tapi mengenyangkan dan juga gurih. Nah itu jadi praktis banget sebenarnya. Tadi kalian mau tumis mau jadi satu dimasukin tinggal dikasih saus gitu kan, itu juga bakalan jadi bibimbap. Tadi aku susun supaya lebih cantik, barangkali kan mau masakin keluarga gitu kan, jadi lebih Koreanya lebih berasa ya gak sih. Nah ini juga one of my favorite. Jadi Pak John ini adalah salah satu favorit aku, apalagi ini pakai sosis favorit aku juga, Kanzler Cheese Frankfurter. Nah ini bakalan cocok banget kalau kita kombinasi sama cocolan cuka kecap asinnya ini. Nah ini makannya biasanya disobek-sobek gini, terus kita siram sama cocolannya. Nah ini dalam satu gigitan tuh rame ya, maksudnya banyak kontrasnya. Lapisan paling bawahnya dia crunchy, tengahnya lembut gitu kan. Ada perpaduan crunchy-nya tuh crunchy dari daun bawang gitu. Teksturnya dia panjang-panjang dan pastinya ada sosis juga gitu kan. Sama dikasih saus siraman atau cocolannya itu dia seger, ada asam, ada pedes gitu. Enak dan rame banget. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk cek produk-produk dari Kanzler. Selain sosis yang tadi kita pakai, ada juga sosis varian lain dan juga chicken nuggetnya. Kalian juga bisa cek nih bundling promo yang ada di e-commerce karena itu spesial banget. Langsung aja cek dan juga borong ya. Dan gak sampai itu aja, kalian juga bisa mendapatkan merchandise dari Kanzler X Ideku Handmade. Caranya gampang, kalian bisa langsung cek aja di description box. Nah buat yang mau recook juga, jangan lupa tag at Devina Hermawan at Devi's Pantry. Subscribe, like, share, komen, dan lain-lain. Thank you for watching and see you in the next video.